Sudah saatnya Indonesia untuk memilih. Pertama adalah kepedulian masyarakat. Artinya kita berharap masyarakat harus punya konsep dan pola pikir rasa optimis terhadap perubahan dan perbaikan pembangunan ke depannya. Jangan ada pemikiran-pemikiran yang negatif bahwasanya memikirkan bahwasanya tidak ada perubahan. Kita harus punya rasa optimis bahwasanya akan ada perubahan. Nah, itu tadi yang saya sampaikan. Kita juga harus mengetahui visi dan misi, program, kemudian latar belakang pasangan calon. Ambil adil masyarakat terhadap pesta demokrasi ini sangat penting. Oleh karena itu, kami dari penyelenggara, kemudian dari undang-undang kita itu sudah menjamin bahwasanya hak pilih warga negara masyarakat kita itu sudah dilindungi oleh undang-undang. Nah, oleh karena itu betapa pentingnya kepedulian masyarakat. Pesta demokrasi merupakan pestanya masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat oleh masyarakat. Oleh karena itu sangat rugi sekali kalau kita membiarkan pesta demokrasi ini berlangsung tanpa kepedulian oleh masyarakat. Nah, oleh karena itu saya menyampaikan hal yang sederhana yang bisa dilakukan, itu adalah kegiatan yang sederhana dengan cara mengenalnya, kemudian mengetahui, dan yang tak kalah penting adalah punya konsep rasa optimis bahwasanya pemimpin yang akan kita pilih akan membuat perubahan yang lebih baik. Pemilih yang cerdas adalah pemilih yang peduli terhadap pesta demokrasi kita. Nah, pesta demokrasi itu sebagaimana juga diatur di dalam undang-undang bahwasanya menjamin hak pilih warga negara. Nah, kontribusi pemilih terhadap pesta demokrasi itu sangat penting karena dengan ada kepedulian kita barulah terlaksananya pesta demokrasi ini dengan baik. Sukses, tertib, lancar. Kita tahu bahwasanya pemilih yang cerdas, peduli itu kata kunci yang paling utama yang harus dipegang. Peran serta anak muda ini sangat penting sekali. Peran anak muda dalam pesta demokrasi sangat penting sekali. Kenapa demikian? Saya menganggap hari ini ide dan kreatif itu sangat banyak muncul dari generasi muda. Oleh karena itu, tampilnya generasi muda ini sangat dibutuhkan dalam rangka mewujudkan ide-ide dan gagasan-gagasan, sehingga ada corak warna kita di dalam berpesta demokrasi. Nah, kita lihat beberapa periode belakangan generasi muda sudah mulai banyak bermunculan, mulai dari legislator, kemudian kepala daerah, kemudian juga generasi-generasi muda juga sudah banyak muncul di beberapa lembaga dan event. Nah, di penyelenggara juga sudah banyak generasi-generasi muda yang muncul. Nah, oleh karena itu peran serta generasi muda ini tidak bisa kita abaikan. Nah, kami juga selalu mendorong generasi muda tetap tampil dengan ide dan gagasannya. Bersama-sama kita dalam rangka sukseskan pilkada ataupun pesta demokrasi ini. Generasi muda punya harapan baru, punya tantangan baru juga, dan tentu lebih punya ide dan gagasan terhadap proses dan pelaksanaan demokrasi, sehingga pelaksanaan demokrasi kita ini nanti berjalan dengan jauh lebih sukses, lebih kreatif, inovatif, sehingga persoalan-persoalan yang selama ini kita hadapi katakanlah sangat kaku, dengan ada ide dan gagasan ini, pesta demokrasi ini jauh lebih meriah dengan adanya corak warna dan ide dan gagasan kreatif tadi. Langkah yang paling utama dilakukan adalah kalau terkait dengan memberikan hak pilihnya, tentu pemilih pemula terlebih dahulu harus mengenal bakal calon yang akan dipilih, kemudian mengenal visi dan misinya, serta
program-program yang akan disampaikan oleh bakal calon. Dengan kita mengenal siapa bakal calon itu, kemudian latar belakangnya seperti apa, kemudian kita mengenal visi dan misinya, program yang ditawarkannya, nah barulah nanti kita berharap pemilih pemula menjatuhkan pilihannya kepada siapa. Karena kalau kita tidak mengetahui siapa yang akan dipilih, saya pikir terlalu rugi kita memilih. Karena kita tahu bahwasanya pemilih yang akan pilih merupakan pemimpin yang akan memimpin kita untuk masa yang akan datang. Terkait tindakan golput dan tindakan money politik, ya ini merupakan sebuah kejahatan yang besar karena mengganggu tatanan pesta demokrasi pemilihan kita. Jangan yang sering kita terjadi adalah gara-gara money politik dan golput. Nah, ini merubah tatanan pesta demokrasi, proses demokrasi kita terganggu. Kemudian pelaksanaan dan tahapan ini juga mengganggu. Yang tak kalah penting itu adalah merusak pesta demokrasi kita yang sudah direncanakan dengan baik, diagendakan dengan baik, disusun dengan baik, kemudian dirusak, diganggu oleh kegiatan atau aktivitas yang seperti disampaikan tadi, dengan adanya money politik, kemudian dengan kegiatan golput. Sementara hak satu pemilih itu sangat berarti. Hak satu orang pemilih itu merupakan penentu pemimpin masa yang akan datang, penentu kebaikan daerah dan kemajuan suatu daerah. Nah, kemudian money politik ini juga sangat merusak tatanan demokrasi kita, merusak strata sosial, merusak norma dan etika kehidupan kita berdemokrasi. Nah, oleh karena itu saya mengajak dan menghimbau, mari sama-sama kita menjadi pelopor dalam keselamatan pesta demokrasi kita, memerangi, menghindari terhadap namanya kegiatan golput, kemudian terhadap kegiatan-kegiatan yang muncul di tengah masyarakat kita seperti kegiatan money politik.